Eson orang bawean. Wah. Bawean Madura kemarin juga hadir saya kuliah pas di Manjepara itu. Belum izin masakan belum. Beres skripsinya Gus, masih amburadul. Nantilah segera saya perbaiki. Toreh sharing apa Jip? Tanya-tanyalah teman-teman apa gitu, terserah. Pulang dari Banyuwangi itu sebenarnya sore, cuma di Baluran ada mobil macet. Mobil apa? Kayaknya mesinnya gitu. Jadi macet parah. Sampun nate teng Tulungagung sampun. Marang kok minta nomor been. Lah Kak, kayak apa? Salam dari Pandaan, salam dari Lamongan, Masya Allah. Salam dari Surabaya, kasih pendapat dong. Soal Azmi viral, maksudnya? Azmi kenapa emang? Kok saya nggak dengar kabar apa-apa? Ternyata masih banyak belum tidur, ya benar nih. Salam dari Banyuwangi, salam juga Mas, kapan main ke Jogja? Kapan ya? Kapan deh. Salam dari Banyuwangi Mas, salam juga. Jadi kan enggak tahu tuh. Enggak. Azmi dijodoh-jodohin sama Aca itu loh Kam. Kok aku nggak dengar kabar? Yang jodoh-jodohin siapa, netizen? Ya kan udah biasa kayak gitu. Salam dari bumi Jawa Tegal Bung, salam juga Bung. Mas Azmi FVP TikTok sama Aca Gus. Oh alah. Saya tuh kok kalau dengar kabar tuh kayak selalu belakangan gitu, dan kadang kabar itu udah usang, udah ganti kabar-kabar yang baru saya dengar gitu, nggak tahu kenapa, kayak malas gitu, kayak apa ya, ngurusin privasi orang tuh kayak malas gitu loh. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Jawa banget maksudnya. Probolinggo itu bahasanya mayoritas Madura. Mungkin Mujib berkat membian Profesor Soekarnois. Lihatlah IGS Bang Wajdi Azim. Wis takon tapi ora diwaca. Takon apa sih, Ndek? Minta doanya untuk Jope, aku mau hamil dia. Maksudnya pertempuran doa dari jodoh aslinya Mas Hakam sampai bisa jomblo lagi, semoga cepat ketemu ya, amin. Tutorial gak stres pikir skripsi, jangan dipikirin. Cara untuk tidak stres memikirkan sesuatu ya jangan dipikirin. Lebih baik dikerjain. Setahu enggak apa-apa, karena kalau akikoh bisa kapan saja saat kita punya dana. Tapi kalau kurban kan adanya setahun sekali. Jadi kalau mau kurban banyak kayak enggak apa-apa. Oh iya, bagus.
Cara sujud sahwi yang benar. Ketika kita lupa melakukan rakaat dalam sholat atau lupa tidak ruku menurut mazhab Syafi'i ya. Sebelum tahiyat itu, tahiyat akhir, kita jangan langsung salam. Jadi sujud dulu 2 kali. Sujud dulu 2 kali. Baca subhanalladzi la ilaha illa huwa 3 kali. Habis itu salam gitu deh. Menurut kula yang terlalu membahas itu netizennya fanatik. Obat hati gelisah, sholawat dan dzikir. Cara sujud sahwi yang benar yaitu tadi. Jadi sebelum tahiyat akhir itu sujud 2 kali, baca subhanalladzi la ilaha illa huwa. Cara bayar puasa selain melakukan puasa. Ya nggak bisa lah cara melunasi hutang puasa itu ya dengan puasa. Nggak ada cara yang lain. Yang belum beli bukunya Mas Hafidnya Selda, bagus banget ya. Bagus Pol, makasih banyak. Hari ini boten ada acara masakan. Bonten sebenarnya, cuma saya ndak hadir soalnya kejebak macet itu di Baluran. Mas Amian jomblo lagi ya, dengar baru dengar kabarnya. Motivasi dong buat anak pemuda hadrop biar semangat dakwahnya atau tetap semangat. Ya sering hadir majelis sholawatan, sering ngumpul-ngumpul sama orang yang suka sholawat gitu. Bang lagi ngomongin apa? Random apapun. Ke Jember lagi Mas, insyaallah. Bakal ada jadwal sholawatan lagi di CD gede Jepara boten Gus. Kurang paham ya. Kayaknya saya lihat tanggal 5 Maret ini ada sih sebagian luar kota tapi nggak jauh-jauh amat, masih daerah Jawa Timur. Motivasi apa? Motivasi apa? Bang, apa perbedaan NU dan Muhammadiyah? Ini pertanyaan yang provokatif, teman-teman. Jadi menurut saya tidak usah dibahas. Menurut saya selama tidak ada perbedaan tentang syariat, semuanya sama-sama saja. Tesa, emang dalam tahajud ada wiridan yang khusus kah? Soal saya banyak yang nanya itu, tolong dijawab. Kalau saya lebih suka baca sholawat aja ya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi wiridan itu bukan tentang banyaknya atau bukan tentang istimewanya, tapi wiridan jadi istimewa karena istiqomahkan. Jadi kalau kita membaca wiridan tetap aja sholawat, baca Quran tapi istiqomah, maka disitulah keistimewaannya akan muncul gitu loh. Badai tanglet bagi ibu hamil yang waktu bulan Ramadan gak bisa puasa, lalu ingin membayar hutang puasa ketika sudah melahirkan dengan fidyah, apa bisa atau harus dibayar dengan puasa? Begini teman-teman semuanya, ada rukhsah atau keringanan bagi orang yang hamil atau menyusui. Dibahayakan karena dikhawatirkan bahaya untuk bayi dan untuk ibunya juga. Jadi ada rukhsah, diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi harus wajib melunasi puasanya begitu. Kalau fidyah itu orang yang melanggar puasa, yang membatalkan secara sengaja, maka itu harus membayar fidyah gitu loh. Paham ya? Umur pinten saya? Umur 24 hampir. Enggak tidur boten. Say. Mau komen apa ya? Komen dah. Apa dah gitu pertanyaan? Nembe tenggriyo Mas, maksudnya apa? Jangan terlalu Jawa lah, saya nggak ngerti.
Tenggrio itu apa? Mas jangan begadang terus nanti sakit tuh sesuit. Aku suka main Twitter enggak. Terima kasih atas jawabannya Anggi Sami. Ya ampun dilewatin mulu. Wes selalu usah takut kenapa dan gimana sama mbaknya nih Rek. Itu privasi mereka berdua, doakan saja yang terbaik buat mereka berdua. Top. Kalau gak salah harus mengkodok sama video juga. Orang membatalkan puasa Ramadan itu kan yang membatalkan. Saya kan membicarakan tadi itu orang yang diberikan rukhsah. Kalau orang yang membatalkan puasa Ramadan ya apa namanya dengan sengaja harus membayar fidyah dan juga harus apa namanya mengkodok puasanya. Kalau orang yang diberikan rukhsah kayak orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa itu kan sudah kullu syai'in mustasnayat, setiap hukum ada pengecualian kan begitu. Deva selamat bergabung. Kayak ramen itu, iya itu. Ini base camp. Tuh anak-anak itu ada Mas Yasin, Mas Iron, ada Mas Mahes. Dek Jen. Asli Probolinggo Mas, nggih. Nambe Tenggrio itu artinya nambe baru Tenggrio itu rumah. Oh. Hukum wanita yang sedang hamil dinikahi itu gimana? Katanya kalau lagi hamil tidak boleh diijab kabul, ya ta. Nah ini saya tidak tahu hukumnya. Kalau saya tidak tahu tidak jawab saya. Saya tanya dulu nanti sama Abi. Baca opo Mas sapa aku aini kurotul. Aku Pak takon jodohku nang di Gus. Saya juga bingung jodoh saya di mana. Iron sehat. Iron sehat semua alhamdulillah. Kam GBR ganteng banget loh. Apa beda ya? Tahajud wajib tidur atau tidak? Syarat tahajud itu wajib untuk tidur dulu. Ketika sudah bangun dari tidur maka itu dinamakan tahajud. Kalau tidak tidur dinamakan sholat sunnah biasa. Hajat kah? Sholat apa ya mutlakah atau sholat sunnah yang lain gitu. Kapan vlog lagi? Kemarin ada acara di Banyuwangi kan, selama 2 hari saya di Banyuwangi. Insya Allah ada vlognya kok. Ya, have fun gitulah. Yang penting teman-teman tahu daily vlog saya seperti apa ya kan. Gus Badi Tanglet. Badi Tanglet itu Badi mau nanya gitu ya. Arti dari nama Muhammad Zaki Royan Al-Fatih. Royan ini enggak tahu saya artinya. Kalau Zaki itu bersih, suci boleh. Kalau Al-Fatih itu yang membuka, Muhammad yang terpuji. Gimana caranya mengikhlaskan seseorang? Paksa. Sebenarnya ikhlas itu datang karena sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa dengan orang itu atau terbiasa tanpa orang itu, niscaya nanti waktu akan membuat kita ikhlas dengan sendirinya. Tapi kebangunnya mah jam 10 atau jam 11 gak apa-apa. Tahajud gak apa-apa. Yang penting habis isya.
Waktunya itu tidurnya walaupun sebentar. Habis isya tidur walaupun hanya semenit seumpama, terus bangun itu tahajud sudah. Info ngopi pas posoan. Weh. Bahasa Madura Mas. Bang, misal kita warga NU terus kita sholat di Masjid Muhammadiyah, lah kan pas sholat subuh otomatis gak kunut kita sebagai NU. Apakah sebaiknya apabila imam sujud kita ikut imam atau kunut sendiri? Ikut imam. NU itu gak ruwet teman-teman. Kunut itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau seumpama kita, saya sering kok di rest area itu ada imam yang Muhammadiyah mungkin ya, terus nggak pakai kunut gitu. Ada juga kadang Muhammadiyah yang pakai kunut, ada juga yang nggak pakai kunut. Ya saya juga nggak ikut kunut karena kan kunut hukumnya sunnah, Apakah harus mengganti? Ya afdol ya kalau sholat seumpama kita lupa ya, itu afdolnya mengganti dengan sujud syahwi. Lalu bagaimana ketika nggak mengganti? Nggak apa-apa, itu afdolnya. Masa iya sama pahala kita pilih-pilih teman-teman, kan gitu. Lagi galau nih, kasih pencerahan dong. Pencerahan apa ya? Saya juga galau soalnya, maksudnya kayak merasa sepi aja gitulah. Oh ingat tengok ramai aja. Coba nih ngarep sandal. Ini kok banyak yang nanya arti nama ini. Saya udah banyak lupa kosakata Arab ini. Wah, berarti kalau nge-live lagi saya itu nanti bawa kamus. Hukum tato haram, hukum tato. Tapi kalau sudah terlanjur bertato ya halal maklum sudah. Lanjutkan, yang penting mau tobat aja. 2016 bertemu di Pondok Asitikia 2 sampai sekarang 2003 belum bisa hadir lagi. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kalau rebahan aja tanpa benar-benar tidur apakah boleh tahajud? Ya enggak lah. Maksudnya tahajudnya harus tidur. Itu tidurnya itu harus benar-benar hilang akal walaupun hanya semenit. Mas Godong, tidak ada petaka yang lebih dahsyat daripada duduk dengan orang yang tidak dicintai. Jangan lupa mention saya. Tag Instagram. Kelihatan galau Mas, nafasnya berat terus. Wanita memang selalu benar dalam masalah perasaan. Mas, aku baru gagal tunangan, pencerahannya dong. Wah, hukum jomblo baik, bagus, asalkan jangan terlalu lama. Kalau Nadia nikah Mas Afita undang tekora insyaallah. Bahibbak wa baridak watmanna busidak khadamak wa muridak ya gaddal hasanin. Menurut Mas Hakam kalau udah selesai sholawatan habis itu mendekat ke jalan khusus Habibnya boleh Kiai Haji kah berniat untuk cari berkah? Soalnya nggak apa-apa. Kan tujuannya memang hadir ke pengajian itu untuk ambil berkah orang-orang alim, kan begitu. Bangga jadi ikatan jomblo Nahdlatul Ulama. Saai. Kak, gimana jelasnya haji qadha? Bentar saya ingat-ingat dulu haji qadha. Haji qadha itu haji yang hajinya batal gitu loh. Atau haji qadha.
Oh nanti saya buka kitab lagi dah. Ada 2 pertanyaan ya yang nggak bisa saya jawab ya malam ini ya. Masalah haji qadha. Boleh? Saya buka kitab nanti. Dilewati terus gak pernah dibaca. Tidur pura-pura bahagia juga harus sehat ya. Kamu tidur dah dek. Hukumnya Gus yang mengutus santrinya buat bersih-bersih kamar tapi di dalam kamar cuma berdua. Wah, Gus siapa tuh? Aduh ya Allah. Cita-cita mau kayak sampean mas tutornya dong. Gak tahu ya, saya juga gak nyangka bakal kayak gini. Amalan enteng jodoh share dong. Wah, kalau saya punya amalan enteng jodoh mas saya pakai sendiri. Gak bisa jawab pertanyaan langsung, buka kitab. Wih, iya nanti kitabnya di rumah. Soalnya kalau saya ngasal jawabnya nanti kan menyesatkan. Jadi lebih baik saya baca-baca dulu baru saya nanti jawab. Jadi ada 2 pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Tadi itu masalah apa ya tadi? Lupa. Dan kali saya bawa buku. Mas gabut kah? Lumayan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tips suara biar gak cepat habis gimana? Banyak olahraga lah biar fit dan jangan terlalu capek. Mas bisa ikut nggak acara imtihan di Kerpangan? Kapan dek? Cita-cita pengen jodoh kayak sampean. Semoga malaikat lewat sambil amin. Jangan, saya bukan orang baik. Oh iya, hamil duluan terus akad, yang kedua haji qadha. Kalau nggak salah itu tadi yang belum dijawab. Oke, terima kasih. Masalah haji qadha ya, bab haji. Supaya suara bagus gimana tuturnya? Suara yang bagus itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang dipakai di musik gambus itu diambil dari mana, Gus? Mohon dijawab. Ayat-ayat yang diambil dari gambus, yang dipakai di musik gambus, mana ada ayat-ayat? Itu yang di musik gambus itu kebanyakan bahasa Arab Ammiyah. Imta'ana syufak ya gamil wa syufak, mata-mata kulli batis mahdurufak. Dan itu pun pengucapannya udah gak kayak bahasa Arab Fusha. Kayak ada lafadz kolbi bacaannya albi. Kayak sa'alu linnas annaka ya habibi. Itu awalnya aslinya bahasanya sa'aluni an-nasu. Angkah ya habibi gitu, terus dibaca sa'alulin nas gitu, annaka ya habibi. Jadi bukan ayat mah itu, memang udah Arabnya yang kayak gitu, Arab Ammiyah. Kasih tips biar nggak gampang overthinking. Yang pertama jangan terlalu dengar kabar-kabar yang kurang baik lah itu. Tidak usah kepoin hal yang kurang penting ya. Lebih fokus ke improvement diri sendiri aja, bagaimana nanti kita ke depan gitu aja. Haji qadha atau haji badal, nah makanya itu saya bingung tadi. Kalau haji badal mah saya paham, kalau haji qadha emang haji bisa diqadha gitu kan ya. Setahu saya kalau umroh dan haji ada salah satu rukun yang batal, maka itu harus mengulang dari awal. Kayak tawaf gitu kan, kayak tawaf seumpama Allah, kalau nggak salah tawaf itu bahu yang kiri harus lurus center ke Ka'bah. Kalau seumpama miring sedikit atau ngadep itu tawafnya batal, maka harus diulang. Nah, setahu saya begitu.
Itu namanya mengkodok rukun umrah atau haji yang batal. Kalau masalah haji kodok, nanti deh saya cari dah. Siapa tahu ada. Kalau nggak ada berarti memang nggak ada. Mungkin yang dimaksud pertanyaannya tadi berarti apa namanya? Itu haji badal maksudnya gitu loh. Haji badal saya paham. Tanggal 1 ada acara di mana Mas? Soalnya acara barengan Subhan yang di Besuki apa di Sumber Pakem, mohon jawabannya. Itu di Besuki pokoknya di Jalan Damkuh itu. Dawan apa ya? Hukum merokok saya pilih makruh aja karena saya merokok. Bang tadi judulnya apa yang contoh pertama? Maksudnya contoh yang pertama apa? Dek Fikri lihat, masih lihat apa enggak ya? Wis Mas, ayo salawatan. Sa'alunin nas annak ya habibi, katabul makatibu akhadahal hawa. Kapan acaranya itu, Dek? WA Mas dah. Apa benar kalau mimpi si A berarti di kehidupan nyata guys bersama apa sih? Ketikannya ini gimana sih? Udah nikah jadi galau. Nikah. Maksudnya yang nikah siapa? Anda tahu saya? Saya belum nikah, Mbak. Bantalnya ini kok bau tikus, Mas. Nggak pernah dicuci sama kamu. Gimana jelasnya kalau si PR lagi mau melaksanakan tawaf tapi tiba-tiba si PR haid? Nah, gitu gimana caranya tawaf si PR itu, Kak? Soalnya lupa keterangannya. Ini kayaknya pura-pura lupa dah. Ya, tawafnya itu nggak sah. Adis bergabung. Saya mimpi ketemu orang tunangan di jalan, Gus. Tahu-tahunya saya yang ditinggal tunangan. Siap Mas, izin undur diri dulu. Oke, WA ada tanggal berapa, Dek? Siapa tahu Mas bisa hadir. Coba deh ngelawak. Nah itu tadi bantalnya Iron bau tikus. Beneran kenal sama Alvino Indo orang ini. Alvino Indo siapa ya? Alvin teman pondok alumni Nurul Qadim. Kemarin di Instagram pribadi komen Ayang banyak yang bilang love. Apa sih? Aduh. Ini pertanyaan memprovokasi ini. Bang, hukum membatalkan orang yang dilamar itu gimana? Parah. Jangan mancing-mancing ya Anda. Kenapa nikah pada saat haid itu nggak apa-apa, tapi kalau talak kok nggak boleh? Ya benar nggak boleh. Apa supaya hitungan iddahnya lebih mudah? Oh ini berarti bertanya masalah alasan. Saya nanti cari usulnya, oke? 3 pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Masalah haid ya, tenang. Kalau next time saya live lagi, saya jawab semuanya.
Mungkin bantalnya bekas ilernya sampean mas. Oh enggak lah, saya kalau tidur nggak ngiler. Sorry ya, ngorok aja enggak. Ainun Najib, jenengan gak pengen fallback akun IG ku kak? Insyaallah. Mana? Tidur dulu anda kak. Aku download tuh orangnya. Bang, kayak mana tanggapan abang sekarang yang lagi viral tentang Fathul Izar, bukan Izhar tapi Izar, nggak usah pakai H. Nggak tahu ngecas gak karena masih merem. Ini siapa sih ini Kuratul nih? Orang mana mbak? Mau bertanya masalah hit tapi malu. Ngapain? Teman-teman semuanya kalau mau cari suami itu yang paham ilmu agama. Karena hidup bukan hanya tentang gaya. Emang jenengan tahu ngerokok mboten? Kan jenengan tidur. Tahu ngorok mboten? Sudah ada beberapa saksi yang tidur sama saya. Teman-teman itu bilangnya saya itu tidurnya senyap gitu loh. Enggak itu. Enggak apa namanya ya, enggak ngorok. Jangan sakit-sakit. Oke. IG storyku pas sholawatan di Kecamatan Gelaga nggak ke-repost sama Kak Akam ya. Banyak banget yang nge-repost. Nanti suara status saya bintik-bintik gitu kan. Kasihan yang lihat, capek. Nah, makanya kamu yang aku cari, Mas. Alfan 27. Alfan siapa ya? Mas Alfanul Qadim. Tapi susah mas cari suami yang paham agama. Tapi cuman paham tapi cuman tahu nggak diamalkan terus lupa. Ya sama saya juga gitu. Intinya kalau mau cari orang tuh lihat sholatnya dah. Kalau sholatnya udah top berarti orang itu top dah. Itu aja. Yang kedua akhlaknya kayak apa, cara ngomongnya, cara menghargai kita, cara ya pokoknya itulah memperlakukan kita, menghormati kita. Cirebon mas, kapan selawatan di Cirebon lagi? Jauh banget ya. Mas Akam kalau lemes banget udah ngantuk? Enggak sih, enggak ngantuk. Kalau tidurnya Gus Akam senyap, pasti nanti istrinya tentram tidur bareng. Iya dong. Aduh. Hukum ngeghosting orang kok bagus. Loh sekarang aku takon. Sampean itu pacaran apa ora kok di ghosting? Nah sekarang saya tanya hukum pacaran itu gimana? Yo. Jangan tanya hukum ghosting dulu, hukum tanya pacarannya dulu gimana. Kalau udah talak 3, tapi kayaknya kalau tidak ada saksi dibilang tidak sah, itu apakah benar? Kalau udah talak bain atau talak 3 itu istrinya itu harus menikah dulu sama orang lain, dan menikahnya bukan hanya biar bisa dinikahi lagi, enggak, menikah dengan kayak Allah Karim, gimana suami istri lah gitu, gimana suami istri gitu, bukan hanya sebatas permainan menikah sebentar habis itu tolak lagi dan menikah sama suami yang pertama. Enggak boleh kayak gitu. Nikah yang benar-benar nikah gitu loh. Tolak bain.
Ayang, saya merindukan Ayang di hati. Tidur Neng. Apa sih? Ayang. Sorry ya komennya yang gak kebaca ya. Semoga dapat yang lebih baik ya mas. Aku tunggu di Tangerang. Terus melilir. Abokpak. Bala. Alamat Abokpak. Nonton di dunia. Cak Sibo. Itu yang Lukinya Azahir kah? Siapa? Saya? Mana ada yang Luki? Emang komen? Mana? Terus scroll ke bawah. Seret. Mas kan pacaran nggak boleh yo. Aku njaluk nikah tapi nggak dinikah-nikahi. Kudu piye? Ya cari orang yang mau diajak nikah. Jadi kan udah pernah ke Magelang, pernah ke Bali mas. Wish, insyaallah. Raiso turu, Raiso. Komennya di atas Gus tadi. Quotes of the day. Itu story saya itu ada. Tidak ada petaka yang paling dahsyat kecuali duduk dengan orang yang tidak dicintai. Begitulah. Bila selawat nang Madura insyaallah bulan Maret nang pondok pesantren Bedet. Mas mau diajak nikah? Enggak, malas masih belum ke ranah itu. Mbak Nur karo Mbak Firna ki opo ya? Jarno wis, gak apa-apa. Bila antara kon di Jaldi gak tahu bila tahun ningki. Lo dereng tilem dereng. Mas 08 berapa? Aduh. Stay safe, take care ya sobat. Oke sobat. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. Kalau satu ASI kita sama anak laki-laki yang mahram atau mahram satu ASI seperti Nabi Muhammad SAW dengan siapa saudaranya itu namanya anaknya Suhaibah itu. Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad SAW kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Itu mahram nyentuh nggak batal wudhu, haram di nikah. Beneran gak mau nikah mas? Oh masih belum mau ranah itu.
masih pengen nikmatin masa muda gitu loh. Mas Hakam belajar dari bahasa Madura. Mas Hakam belajar dari bahasa Madura. Ya emang bahasa saya Madura. Sisil. Foto profilnya nggak pakai kerudung Sisil nih dah. Sisil. Pernah cinlok gak sih kalau lagi manggung keluar kota? Cinlok sih enggak, tapi banyak yang cantik terkadang ngelirik gitu. Tapi sadar diri, saya masih apa? Mas ngopi dulu ya. Aduh ya Allah, dari tadi mikir ngopi terus, ngopi dah. Ya udah ya. Mas berarti mahram yang tidak bisa nikah kan atau boleh? Mahram itu yang tidak boleh dinikah. Mas cara move on enggak tahu saya. Setahu saya waktu yang akan membuat kita move on. Gitu loh. Nikah bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita untuk ibadah, perbaiki diri dulu, insya Allah bakal datang jodohnya. Salah. Nikah itu untuk menyempurnakan agama malah. Jadi nggak boleh dibilang bukan tujuan hidup gitu loh. Bahkan dianjurkan sama Nabi Muhammad, anikah sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Request luku-luku batok. Ini udah malam loh guys, mau teriak-teriak gak enak. Kalau mau senang-senang dulu yo nyanyi bareng lagi. Pizza Daddy siap nanti, tapi nggak tahu kapan. Pas di Jepara pernah sebelahan persis sama dirimu dan Azmi pas mau naik panggung. Tak panggil pas ngevideo dirimu cuma noleh senyum wes oh ngono. Ada lagi setahun untuk menikmati masa muda nih. Nah, bernikah umur 25 insya Allah. Bulu hidung saya kok kadang panjang ya gitu ya, kenapa ya? Satu fakta yang tidak Anda ketahui kalau saya itu suka ngupil. Di mana tempat pun, apapun aja. Info panco. Kalau mau panco sama dia itu kuat itu. Kalau saya enggak. Saya tidak kuat. Curhat dong. Curhat apa? Kak Akam waktu ke Jember Masya Allah manis banget. Masya Allah tabarakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu suka banget ngupil. Gak tahu dari kecil. Emang udah suka ngupil. Nasib hati jadi penonton gak dianggap ya Allah. Kasihan. Anda juga suka kadang refleks ngupil. Oh iya ta. Kasih tip buat move on. Nah kalau ini pertanyaannya bagus. Kalau cara buat move on itu gimana ya caranya? Kalau sekedar tip mah jauhi hal-hal tentang dia semuanya. Foto, Instagram, WA, YouTube semuanya. Jangan dalam-dalam sakit. Gak apa-apa asal gak kemakan. Dulu saya tuh pas TK saya ingat pas umur 6 tahun dulu pernah dimarahin sama Umi gara-gara saya ngupil terus dijilat. Nora. Konyol. Mas lebih suka mie goreng apa mie kuah? Lebih suka kamu. Ada buaya nih. Kasih pencerahannya buat yang ditinggal nikah. Sama, saya juga punya pengalaman ditinggal nikah.
Cuma ya satu, galau itu kan kita buat-buat gitu loh. Tapi enak loh galau. Kalau jam segini nih overthinking tuh enak lah. Kayak jadi ya Allah, aku tuh kayak orang tersedih di dunia gitu kan. Terus sebenarnya nggak boleh sih dibuat galau-galau. Kalau kata Habib Jamal Ba'agil itu, galau itu hanya untuk orang yang di hatinya tidak ada Allah. Jadi ya banyak contoh dalam hidup. Sebenarnya hidup ini nggak ruwet, yang ruwet itu manusianya. Masalah itu sebenarnya bukan masalah kalau nggak kita anggap masalah. Sepengalaman saya sih begitu, dalam menyikapi masalah-masalah itu saya anggap wah pasti bukan masalah gitu. Santai kita hadapi aja, bukan masalah ini. Jadi pikiran tuh nggak mumet, nggak stres gitu loh. Dan kamu harus bersyukur ada banyak masalah dalam hidup kamu, apapun itu, masalah hati, masalah cinta, masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, apapun itu, kita ambil hikmahnya. Allah ingin menguatkan diri kita, karena tidak ada cara untuk dewasa kecuali dengan kecewa. Kecewa terhadap orang, kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap cinta, kecewa terhadap saudara, sahabat, ataupun hal-hal yang lain yang membuat kita sakit, kecewa, yang membuat kita sedih. Itu adalah cara Allah untuk mendewasakan kita. Begitu. Yang mau tidur aja. Ini live gak penting sih sebenarnya. Pokoknya mana iso lek kepadangan salahkan Akam. Loh, salah siapa nonton live-nya saya? Saya kan nggak nyuruh. Saya kan bilang kalau mau tidur duluan, nggak apa-apa. Sudah banyak kecewa akhirnya takut mengenal. Itu macemen menurut saya. Kalau saya tuh malah hal yang kayak gitu malah merugikan diri sendiri gitu loh. Malah kalau kita udah sering kecewa, kita akan terbiasa dengan kecewaan itu. Jadi ngapain takut kenal sama orang lain? Yang penting orang itu nggak merugikan kita. Seandainya pun nanti merugikan kita, ya udah biasa gitu kan. Cukup tahu tanam dalam diri kan gitu. Caranya melebu kesyupan gimana? Caranya yang pertama ikhlas dan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk kesyupan. Karena di syupan itu saya yakin semuanya orang-orang terpilih. Mas Akam masih lagi kabut, makanya live ya sama ini ya. Ya emang saya kalau nge-live jam-jam segini kok. Menurut Akam tentang persahabatan antara laki-laki dan perempuan lebih baik dihindari. Saya nggak ada sahabat perempuan. Kalau teman sebatas teman ada, cuma kalau sahabat yang tiap hari kemana-mana itu nggak ada. Lebih baik dihindari kalau menurut saya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan manusia kan. You know lah, kamu paham. Kalau udah laki-laki ngumpul sama ngumpul sama cewek. Ya seperti itulah. David nyengok ini, Bang David, Om David, Adik Rahman. Jadi harus mengenal gitu ya Mas. Lo kalau gak kenal nanti gak ada relasi, gak ada hubungan. Terus menutup diri untuk orang lain. Kapan nikahnya? Katanya pengen nikah, katanya pengen ada orang yang tulus. Jadi berusaha lah. Coba. Jangan takut untuk mencoba. Jangan mikir sukses atau enggaknya dulu. Yang penting kita nyoba dulu aja. Kalau sukses ya alhamdulillah. Kalau gak sukses ya alhamdulillah, disyukuri. Berarti harus ada perjalanan lagi gitu. Harus nyari lagi gitu. Semoga anda ketemu sing cocok. Akam segera cetak undangan. Sebentar lagi puasa Ramadan. Amin. Ngapain? Apa hubungannya sama bulan Ramadan? Berusaha tapi kita selalu salah memilih. Gimana itu Gus? Tetap berusaha.
Kamu tahu air yang menetes di atas batu itu butuh waktu bertahun-tahun untuk batunya itu pecah gara-gara tetesan air itu. Ya sama kayak gitu. Terus berusaha ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi ketika kamu sudah merasa usaha kamu sudah polda, fatawakkal 'ala Allah. Balik lagi ke Allah sudah. Jadi usahanya karena Allah, ketika sudah selesai usahanya merasa full, udah kekuatannya penuh, udah gak bisa lagi, udah mentok, tawakal Allah, biar Allah yang berikan jalan nanti dengan kun fayakunnya. Kalau misalnya maharnya seperangkat alat sholat berarti harus bawa air juga, Mas. Kenapa kok gitu? Oh iya, seperangkat alat sholat kan juga air wudhu ya. Cerdas ya. Ya gak usah kayak gitu dong. Pilih LDR atau yang bisa ketemu tiap hari, LDR aja deh. Tapi kalau udah halal ya ngumpul, gak usah LDR. Aduh. Kan niki dalamnya pundi ten pes kan niki berat. Wih, Bang David nih berat. Saya rumahnya di desa kecil, Kecamatan Besuk. Semakin banyak salah memilih berarti semakin dekat menuju yang benar. Wah, masuk nih. Cocok nih. Lo mahar kan kudu lengkap, cari kiaiku kudu bawa air, yang nggak perlu. Mahar itu kan hanya syarat. Kalau nggak ada syarat nggak sah, tapi nggak usah bawa itu, nggak usah bawa air wudhu. Masa iya bawa, nggak perlu. Ya udah, ayo LDR sama aku. Kenapa jam-jam segini nih banyak yang godain saya ya? Nanti aku baperin kamu. Zen 08, wih, Palang, pertama masalah cinta tarik keluar ke pire rilis kok. Tanggapan tentang zihar. Zihar, ini apa lagi nih zihar nih maksudnya nih? Sambung lagi sama Kak Hajar dong Kak. Oh, orang-orang ini requestnya berat-berat ya sekarang ya. Nggak mampu saya ini. Ayang aku kangen. Seumpama kalau punya ayang itu. Aku pengen telepon, pengen banyak cerita gitu. Pengen curhat sama ayang. Seumpama. Biasa HP ini licet lah. Jadi resah. Pengen punya ayang lagi guys. Pengen punya ayang. Ya Allah. Sa'alu linnas annaka ya habibi, katabul makatibu akhadhal hawa.
Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengheningkan cipta. Kamu siapa? Kamu siapa? Kalau minta sebarkan al-sal itu wajib digunakan terus kamas? Enggak lah. Motivasinya Kak buat anak muda sekarang supaya lebih giat lagi ke majelis ilmu. Mahyudi Indigo. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maksudnya kejelekan di dalam dirinya, dosa-dosa yang ia perbuat, dia tidak sibuk dengan orang lain tapi hanya sibuk dengan dirinya. Sehingga mau ada kabar apapun dari orang lain, dari artis kah, dari pesolawat kah, dari influencer kah, dari si A, dari si B, dari si C, dia nggak peduli. Dia hanya fokus sama urusan pribadinya sendiri. Apalagi masalah kejelekan, maka itu yang akan menuntun dia kepada kebaikan dan juga jalan kebenaran. Jadi untuk mengetahui, untuk rajin ke hadir majelis ilmu, buang sifat sombong dalam diri kita. Ubah mindset kita seakan-akan itu diri kita itu orang yang paling jelek dan masih butuh siraman-siraman rohani atau kajian-kajian ilmu seperti di majelis ilmu tersebut. Gitu. Gimana tanggapan cewek-cewek yang pakai cadar tapi suka pansos mas sama mas buaya? Gak boleh kayak gitu, julid banget jadi orang. Baru saya ngomong gak usah peduliin orang lain, ngapain ini malah ngurusi orang lain nih. Pasuruan hadir, siap. Pasuruan the best. Itu yang nanya kiamat kapan, ada masalah hidup apa? Ada suami setelah akad membacakan doa untuk istrinya sambil memegang ubun-ubun istrinya. Kalau boleh tahu itu dia sepertinya apa? Kalau boleh tahu itu dia sepertinya apa maksudnya? Nah, emang dianjurkan ketika menikah doa-doa yang mustajab itu ketika setelah ijab kabul gitu. Doa-doa mustajab itu Fitria tidur ya nanti. Jomblo itu kan begitu. Susah tidur, ketika sudah tidur sulit bangun. Info rutinan, pengen duet, ngapain duet sama saya? Soal saya nggak enak. Tapi katanya harus dipakai terus perangkat alat sholatnya dosa. Katanya kalau nggak dipakai terus, katanya siapa? Jomblo nggak tuh? Ya dong. Maksudnya doa seperti apa? Oh, yang jelas dong makanya. Motivasi supaya semangat kuliah. Kuliah saya kuliah saya juga berantakan gara-gara banyak acara. Alvin saya nge-live ini udah berapa ya? Setengah jam. Motivasi supaya semangat. Coba kamu lihat wajah saya. Lihat senyum saya. Dengerin. Semangat ya. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa sih saya? Itu motivasinya untuk semangat. Minta semangat dong, mau ke KPP nih. Minta semangatnya dong, semangat yang mau ke pondok pesantren balik, yuk semangat. Nah kak dadi guyu dewe lah yo, gak jelas kan. Siapa ini FD.
Coba cari Instagramnya ini deh, ini. Ini. FDH itu ya. Iya, coba cari Instagramnya. Awas kamu ya. Oh, ini ada 2121. Ayam. Katanya mau ke Cianjur. Cianjur tuh mana ya? Jakarta kah? Coba lihat. I see. Akun second itu. Oh iya, akun second ya. Second account. Diikuti oleh Yasin Tok S ini. Gak waras. Apaan yang mengikuti kamu? Ini siapa ini? Bandung. Oh, Bandung. Bandung, pantes. Pantes. Ayu. Pokoknya sampai subuh ya, Mas. Oke, insyaallah. Kumaha daramang sadayana. Dari tadi bucin terus itu orang. Bucin. Kok bisa? Gus Barok. Marhaban bikum ya Syekhi. Gimana Syekh? Syekh Barok. Khair. Ya tadi nggak direspon. Ciamis, Jabar, Bogor dong Mas. Damang Mang. Sidoarjo. Saya alhamdulillah. Apa sih? Ini kok kalian malah komen berdua kayak gini. Alpin namanya. Minta dong lah Bin. Akan sekuat. Pasukan hadir. Apa sih? Alhamdulillah khair. Gimana caranya kemarin 1 abad NU di Batu nih Gugus? Lancar nggih? Sepertinya bahagia. Imron Darul. Makin menjadi udah ngantuk kayak enggak lah. Sa'alulin nas annaka ya habibi. Motivasi untuk batu bata, Pak. Dikiranya saya ini Mario Teguh, apa kok anak-anak ini minta motivasi semua. Katabul makatibu wa qadangal hawa. Kurang lengkap kalau nggak ada ajunan. Masya Allah Syekh. Udah ada Cak Fandi, udah ada Gus Azmi. Masya Allah itu udah pakai lengkap ditambah ajunan. Pol. Ibarat kalau makan pecel ada telurnya, ada ayamnya, tempe tahunya. Nice. Belum tidur, mau tidur belum diucapin ayang. Alah, Nora. Nora. Iron aja gak pernah dibilang suruh tidur sama ayang ya. Soalnya dia takut sama cewek. Tips jodoh. Buat konten lagi sama Kak Hajar. Malu dah. Gak tahu orang malu apa dari tadi buat konten sama Hajar. Ganili suwaya ganili. Ini gabut nih Fitri nih. Siapa dong Kak? Ini udah disapa. Hai Fitri. Salam dari Saudi Arabia. Wah, jauhnya. Tias Permatas. Waduh Pak tidur. Ini ya yang namanya Kak Ahkam. Kalau di rumah saya dipanggil Hafid sih. Nggak tahu ya orang-orang ini kok manggil Ahkam ya. Abi sama Umi tuh manggil Hafid. Keluarga-keluarga semua manggil Hafid.
teman-teman semuanya manggil Hafid. Pramyasi Uniarti bergabung. Pramyasi Uniarti bergabung. Juga tangan lebar. Oh, bukan. Sa'alun nas annaka ya habibi. Ya habibi. Katabul makatibu akhadhal hawa. Ya udah sekarang panggil Mas Hafid ya. Panggil Ahkam aja deh. Udah nama panggungnya gitu kayaknya. Bolo Sewu Jember menyapa. Mantap Mas Reza. Oh, oh, apa? Ini cuma bacain komen-komen doang, bacain komen-komen doang. Soalnya gak kan gabut, gak ada notif di WA, jadi ya nge-live, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Apa sih Nadia ini? So asik komennya. Bener deh. Ini tanya dah sama teman-teman, mana ada aku macam-macam tadi teman-teman nggak ada kan cuma itu kan tadi cuma apa namanya bahas-bahas tadi tentang masalah hukum-hukum fikih gitu kan ya. Oke kalau gitu. Oke. Sa'alu linnas annaka ya habibi. Mana ada perang dunia apa? Mana ada. Rokok dulu biar tidak. Sorry ya. Rada ngeri emang ya fanatik komennya. Biasa sih menurut saya. Salunin nas. Mas Jok dadi santri lowo ra. Apa maksudnya? Jok dadi santri lowo. Lowo itu apa? Mbak Firna ini apa sih dari tadi ayang-ayang terus nih? Jalaluddin Mahalli kelelawar. Gimana kalau satu hari nggak ngerokok? Mending saya itu kalau seandainya nih ya nggak ngerokok sehari, mending nggak dicet ayang sehari daripada nggak ngerokok. Gak bercanda. Ini banyak yang nggak ada foto profilnya, kayaknya nih akun-akun fake, itu akun second akun itu apa gitu. Please dek Yuni,
Jangan komen, oh kayak gitu. Saya kan jadi takut. Siapa tuh? Benih jom. Benih jom. Mak kita tedung bang. Apa canung kau? Kau kita ketandu. Bunda Ababil bergabung dari Lumajang. Jangan lupa minum manis-manis, Milku, promosi dulu. Murah, enak, nyusu malam-malam. Busuk. Hmm? Busuk WA ini bahaya. Alhamdulillah. Siapa yo? Nggak habis saya. Aku. Udah ngeleng-ngeleng HP. Apa WA? Dalane rame, hatiku sepi. Angen-angen tresno. Mas, aku dilamar 2 orang, kira-kira gimana cara bilangnya? Ya dua-duanya sama-sama aku suka. Wah. Berarti bukan cowok doang yang buaya nih berarti. Cewek juga bisa jadi buaya nih berarti nih. Pantas tidur gak tenang. Soalnya kamu gak bilang kamu mau tidur kan? Mau kemana-mana gak bilang. Main bulu tangkis gak bilang. Kok iso yo, kok tekel yo, opo salahku? Masnya buaya enggak, saya manusia neng, bukan buaya. Kalau buaya itu moncongnya panjang, kalau saya enggak, tuh kan? Wong sing rasa piro. Mas jadikan aku yang kedua. Berat. Butuh rokok gue deh. Fai makenja. Nengkak membian. Koyo aku iki. Masalah asmoro. Nih mas jadikan yang kedua. Jarang-jarang loh ada orang yang minta dijadiin yang nomor 2. Hebat mbak itu. Saka, Jauril, gue berenang compo. Mong kebagian loro, adu pancu mas. Monggo, Sherlock. Ditinggal lungo. Alasan racedo. Mergo ngaboti tresno anyarmu sing liya. Ditemani kerja Mas Hakam. Gusti tulung paringono. Hepatitis kedua soro ngalak rekareh. Keluarlah baturan Komen aku nggak pernah dibaca. Puri ulo pamit mawon lah. Jangan lupa jaga kesehatan, kayak Bunda Babil. Info nggak mau makan turun lagi tak mas? Nggak mau makan turun lagi tak mas?
Yuda. Itu gimana sih? Istirahat dah teman-teman. Jangan nungguin live saya, gak penting. Baterai saya udah lowbat juga ini. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Karena ada sesuatu yang harus saya lakukan. Oke, bye-bye. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa have a nice dream, mimpi indah. Bye-bye semuanya. Jangan lupa baca doa, ambil wudhu sebelum tidur, jaga kesehatan, dan juga jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pamit. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Jangan lupa aktifin notifikasinya.